Setiap daerah tempat tinggal tentunya memiliki ciri khas atau keunikan yang membedakannya dengan daerah yang lain. Misalnya, Sukabumi terkenal dengan makanannya yaitu mochi dan pantai Pelabuhan Ratu, Bandung dengan wisata Tangkuban Perahu, serta kota Magelang yang terkenal dengan Candi Borobudur. Yang kita bahas yaitu keunikan dari kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ada yang dinamakan Festival Pesona Mentawai yang menampilkan pesona budaya dan aktivitas bahari. Selain itu, ada pula acara Pasar Harau Art and Culture, festival yang berisikan tidak hanya pasar, tetapi beragam permainan dan olahraga tradisional. Berikut beberapa hal yang menarik yang dapat ditemukan di Sumatera Barat. Yang pertama ada jam gadang. Jam gadang terletak di jantung kota Bukit Tinggi. Jam gadang memiliki mesin yang sama dengan Big Ben di Inggris. Penulisan angka pada jam gadang menggunakan huruf Romawi. Yang kedua, jembatan akar. Jembatan akar dikenal juga dengan nama Titian Aka yang usianya mencapai lebih dari 100 tahun. Jembatan ini menghubungkan desa Pulut-Pulut dengan desa Lubuk Silau. Jembatan ini dibuat oleh seorang ulama yang bernama Pak Yasokan pada tahun 1890. Tujuan jembatan ini dibuat yaitu supaya murid-muridnya bisa menyeberang ke desa Pulut-Pulut untuk belajar agama Islam. Selanjutnya, ada juga keunikan dari Sumatera Barat, yaitu cerita rakyat yang sudah terkenal, yaitu Malin Kundang. Dalam cerita fiksi, terdapat beberapa tokoh. Berdasarkan fungsi tokoh, dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita, atau bisa juga tokoh yang memiliki sifat baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama, atau bisa juga tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Mengidentifikasi tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Tokoh protagonis dan antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis akan selalu ada dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Adapun tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis disebut juga tokoh lawan protagonis. Dalam cerita Malin Kundang, Ibu Malin Kundang menunggu kedatangan putranya di pelabuhan. Pelabuhan merupakan sebuah tempat yang ramai dan penuh dengan beragam aktivitas, salah satunya adalah kegiatan bongkar muat barang. Peristiwa bongkar muat barang berkaitan erat dengan gaya. Gaya bisa menyebabkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Contohnya, pada kegiatan bongkar muat barang seperti gambar berikut. Tampak seorang pekerja memindahkan barang dengan menggunakan forklift. Alat tersebut bekerja dengan memanfaatkan gaya. Contoh gaya diantaranya gaya tarik dan gaya dorong, seperti lokomotif kereta yang menarik gerbong dan orang yang sedang mendorong mobil yang mogok. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya berupa tarikan yang ditimbulkan dari gerakan mengakibatkan benda bergerak. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Berikut beberapa contoh lain gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Pertama, ayunan cangkul akan berhenti ketika menyentuh tanah. 2. Hewan pembajak sawah dapat berbelok arah saat diarahkan oleh petani. Ketiga,
petani menanam benih padi di sawah yang mengakibatkan benih padi berpindah dari tempat pembibitan ke sawah. Pengaruh gaya terhadap benda. Pertama, gaya dapat mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. 2. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya dapat mempengaruhi perubahan kecepatan benda. Dan yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Perhatikanlah cuplikan video berikut. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Bola yang semula bergerak akan diam saat dihentikan. Hal ini dikarenakan ketika menghentikan bola, Eko melakukan gaya berupa tarikan terhadap bola. Tarikan terhadap bola menyebabkan bola berhenti bergerak atau menjadi diam. Gaya dapat memengaruhi perubahan kecepatan benda. Mobil mainan ini bergerak lambat karena Eko menariknya dengan perlahan. Kemudian, mobil mainan bergerak dengan cepat karena Eko menariknya dengan kuat. Makin kecil gaya yang diberikan, maka makin lambat pula gerakan benda. Sebaliknya, makin besar gaya yang diberikan, maka makin cepat pula gerakan benda. Gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Bola yang semula diam akan bergerak saat ditendang. Ketika Eko menendang bola, Eko melakukan gaya berupa dorongan terhadap bola. Dorongan terhadap bola menyebabkan bola bergerak. Setelah melihat video tersebut, apakah adik-adik sudah paham mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda? Peristiwa yang terkait dengan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pertama, gaya dapat memengaruhi benda dia menjadi bergerak. Ketika kita menyentil kelereng atau mengayuh becak, benda yang semula diam akan bergerak. Hal itu terjadi karena kita memberi gaya kepada benda yang diam, sehingga dia menjadi bergerak. Kedua, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Hal itu terjadi saat kita menangkap bola. Karena bola itu mula-mula ia bergerak karena ditendang oleh pemain dan berhenti ketika ditangkap oleh kiper. Begitu halnya dengan bus. Bus itu melaju, tetapi ketika sampai di terminal atau di stasiun bus itu akan berhenti karena melihat penumpang. Bus yang awalnya bergerak, ketika ia sampai pada tujuannya atau berhenti di stasiun bus, maka supir akan memberi gaya kepada rem untuk memberhentikan bus yang sedang berjalan itu. Ketiga, gaya dapat memengaruhi perubahan kecepatan benda. Hal itu terjadi saat kita bersepeda dengan cepat. Ketika kita mengayuh pedal sepeda dengan santai, dan kemudian ketika kita menambah kecepatan, maka di situ akan terjadi perubahan kecepatan pada benda. Gaya yang kita berikan kepada pedal sepeda mempengaruhi perubahan kecepatan benda yang semula-mula santai, kemudian kita dayung atau kita goes dengan cepat. Maka kecepatannya akan berubah, bukan? Yang kedua adalah saat kita mendorong meja bersama teman. Pernahkah kamu mendorong meja bersama teman-temanmu? Bagaimanakah rasanya ketika kamu mendorong meja sendirian dengan
ketika kamu mendorong meja bersama teman? Tentu, ketika kita mendorong meja saat dibantu oleh teman-teman kita, maka beban yang kita tanggung akan terasa lebih ringan. Ia mengakibatkan dorongan meja kita lebih kuat ketika kita dibantu oleh teman daripada kita mendorongnya sendiri. Keempat, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Hal itu terjadi saat kita bermain bulu tangkis, yaitu saat kita memukul kok ke arah lawan. Maka yang terjadi adalah kok akan berada di depan kita atau berada di arah lawan. Yang kedua adalah ketika kita bersepeda di jalan menikung. Ketika kita bersepeda di jalan yang lurus dan ketika kita hendak melewati tikungan, maka gaya akan memengaruhi arah gerak suatu benda dengan cara memberi belokan atau memutar arah. Mempraktikkan gerak tari kreasi daerah. Gerak tari kreasi daerah adalah sebuah tarian yang memadukan unsur gerak tari tradisional dengan tarian modern. Contohnya, seperti tari nguri dari Sumbawa yang dipertunjukkan sebagai tarian penyambut tamu. Selain itu juga ada tari Manukrawa yang diciptakan oleh koreografer Iwayan Dibia dan komposer Iwayan Berata pada tahun 1981. Tarian tersebut menggambarkan kehidupan burung rawa khas cerita Wanaprawa dalam cerita Mahabharata. Di Kalimantan Barat, terdapat sanggar tari yang bernama Sanggar Dharma Indah Seni yang memiliki tujuan untuk melestarikan cerita rakyat dalam bentuk tarian. Di Kalimantan Barat juga terdapat Tugu Khatulistiwa yang merupakan salah satu ikon kota Pontianak. Ada 12 negara di dunia yang dilintasi oleh garis Khatulistiwa, akan tetapi hanya satu kota yang persis memisahkan belahan bumi utara dan selatan, yaitu Pontianak. Kalimantan Barat juga dilintasi Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Sungai Kapuas digunakan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian, diantaranya sebagai nelayan. Tidak jarang juga terdapat nelayan yang saling bergotong royong untuk menarik perahu. Kegiatan ekonomi di sekitar kita. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ayo, kita ingat kembali 3 jenis kegiatan ekonomi yang pernah kita pelajari. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil kegiatan produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen.